Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Puspitasari dari Prodi Pendidikan Kimia semester 2 dengan NIM 2216308009. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah dengan judul Sejarah Bahasa Indonesia. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada latar belakang. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri sehingga memerlukan adanya suatu interaksi. Salah satu alat untuk berinteraksi dan berkomunikasi adalah bahasa. Bahasa digunakan untuk mempermudah dalam menyampaikan pikiran, gagasan, ataupun perasaan. Bahasa lahir berbeda-beda sesuai dengan daerah sehingga muncul bahasa yang beraneka ragam. Masuk pada poin kedua, yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimanakah asal mula bahasa Indonesia. Yang kedua, bagaimanakah proses disahkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia. Nah, yang ketiga, bagaimanakah perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Kita masuk pada pembahasan. Yang pertama yaitu asal mula bahasa Indonesia. Pengaruh awal dalam pembentukan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai lingua franca di wilayah tersebut. Bahasa Melayu menjadi bahasa perdagangan dan komunikasi antara berbagai suku bangsa yang berinteraksi dalam perdagangan dan budaya maritim. Pada abad ke-20, gerakan nasionalis di Indonesia mulai muncul dan bahasa Melayu menjadi simbol identitas nasional. Pada tahun 1928, Organisasi Pemuda Indonesia Sumpah Pemuda menyatakan tekad untuk mempersatukan berbagai suku bangsa di Indonesia dan menjadikan bahasa Melayu sebagai dasar bahasa nasional Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Kemudian, proses pembentukan negara bahasa Indonesia terus berkembang dan mengalami pergayaan kosakata dari berbagai bahasa daerah, bahasa asing, dan perubahan dalam tata bahasa. Kita masuk pada poin kedua, yaitu proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada zaman penjajahan Belanda pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat pegawai pribumi memiliki kemampuan memahami bahasa Belanda yang sangat rendah. Nah, hal itulah yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi, yakni dengan patokan bahasa Melayu tinggi yang sudah mempunyai kitab-kitab rujukan. Sarjana Belanda mulai membuat standarisasi bahasa. Mereka mulai menyebarkan bahasa Melayu yang mengadopsi ejaan Van Ophuijsen dari kitab logat Melayu. Penyebaran bahasa Melayu secara lebih luas lagi dengan dibentuknya Komisi voor de Volkslestuur atau Komisi Bacaan Rakyat pada tahun 1908. Pada tahun 1917 namanya diganti menjadi Balai Pustaka. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan, buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntun memelihara kesehatan yang membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Pada 16 Juni 1927, saat sidang Volksraad, rapat Dewan Rakyat, Dehja Datoek Kajo pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Disinilah bahasa Indonesia mulai berkembang pada 28 Oktober 1928. Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda. Pada tahun 1933 berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Punjaga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. 3 tahun kemudian, Sultan Takdir Ali Syahbana ini menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Kongres tersebut menghasilkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945. Pada bab 15, pasal 36 ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Kita masuk pada poin ketiga, yaitu perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Ejaan merupakan keseluruhan aturan atau tata cara untuk menulis suatu bahasa baik yang menyangkut lambang bunyi, penulisan kata, penulisan kalimat, maupun penggunaan tanda baca.
Ejaan bahasa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi mempunyai tujuan untuk penyempurnaan. Setelah diresmikannya bahasa Melayu oleh Van Ophuijsen yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia hingga ditetapkan sebagai bahasa persatuan, muncul ejaan-ejaan baru yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu ejaan Republik, yang kedua ejaan pembaharuan, yang ketiga ejaan Melindo, yang keempat ejaan baru atau LBK, yang kelima ejaan yang disempurnakan, dan yang terakhir yaitu ejaan bahasa Indonesia atau disingkat sebagai EBI. Baik, terima kasih. Itulah tadi hasil dari presentasi. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.